Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Baik, kita akan belajar ya. Ya, konversi lahan pertanian ke industri. Apa itu konversi lahan pertanian ke industri? Konversi lahan pertanian ke industri adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula, yaitu lahan pertanian, menjadi kawasan industri. Ya, ada beberapa alasan mengapa terjadi konversi ini. Yang pertama, pembangunan industri itu lebih memilih lahan yang strategis, yang biasanya lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Lahan pertanian juga relatif lebih murah dari lahan yang lain, apalagi lahan yang sudah terbangun. Dan biasanya industri dibangun dekat dengan bahan baku atau bahan mentah. Contohnya di Tanjung, salah satu kabupaten Kalimantan Selatan ya. Nah, kabupaten di Kalimantan Selatan, Tanjung, itu ada industri batubara. Kenapa dibangun industri tersebut? Karena memang bahan baku untuk industri tersebut terdapat di daerah tersebut. Contoh lainnya, kalau kalian misalnya pergi jalan menelusuri Sungai Barito ya, kalian pasti menemukan ada industri kayu lapis. Kenapa industri kayu lapis berdiri di daerah tersebut? Karena memang kayu lapis kan perlu bahan baku kayu ya, dan kayu itu terdapat di Kalimantan Selatan. Kenapa juga dibangun di sepanjang sungai? Karena memang pengangkutan kayu gelondongan yang besar itu akan lebih mudah lewat air, lewat sungai. Akhirnya lahan pertanian penduduk yang ada di sekitar situ akan terkonversi menjadi lahan industri, yaitu lahan industri kayu lapis. Nah, konversi lahan pertanian ke industri ini tentu mempunyai dampak negatif dan dampak positifnya ya. Nah, ini adalah dampak positif dari konversi lahan pertanian ke industri. Yang pertama, menambah lapangan kerja. Mengapa begitu? Karena memang dengan dibangunnya industri tertentu akan membutuhkan tenaga kerja pada posisi tertentu yang bisa jadi bisa diisi oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Yang kedua, menambah penghasilan masyarakat. Dengan mereka bekerja di industri tersebut, tentu akan menambah penghasilan mereka. Atau kalau masyarakat yang tidak kerja di industri tersebut, di pabrik tersebut, mereka mungkin bisa membuka usaha-usaha informal seperti membuka toko kaki lima ya, warung kaki lima, atau buka warung makan di sekitar industri tersebut. Itu juga akan menambah penghasilan masyarakat ya. Selanjutnya, menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Itu adalah salah satu juga dampak positif konversi lahan pertanian ke industri. Dan selanjutnya, pembangunan potensi daerah. Mengapa? Karena biasanya pabrik yang dibangun di suatu daerah pasti akan mempertimbangkan potensi yang ada di daerah tersebut ya. Nah, akhirnya tentu akan secara otomatis mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Nah, selanjutnya dampak negatif. Tadi dampak positif, sekarang dampak negatif. Pertama, lahan pertanian akan berkurang. Apa yang terjadi kalau lahan pertanian akan berkurang? Tentu akan membuat produksi pangan juga akan berkurang, dan pada gilirannya bahan pangan terutama beras tentu akan naik harganya. Bahkan mungkin negara harus mengimpor beras dari negara lain. Kenapa? Karena lahan pertanian tadi berkurang ya. Dampak negatif yang lainnya adalah area resapan air akan berkurang juga. Mengapa demikian? Karena daerah lahan pertanian itu kan lahan terbuka
yang baik untuk resapan air, tapi akhirnya ditutupi oleh lahan industri. Dampak negatif yang ketiga, terjadinya kerusakan ekosistem. Lahan pertanian yang mempunyai peran penting bagi ekosistem sebagai habitat berbagai satwa itu akan menghilang, digantikan dengan lahan industri. Dampak negatif selanjutnya terjadi pencemaran lingkungan. Ya, industri apapun selain menghasilkan barang produksi juga akan menghasilkan limbah. Nah, limbah tersebut jika tidak dikelola dengan baik tentu akan mencemari lingkungan. Contoh ya, Ibu pernah lihat di berita, ada di satu daerah ya, Ibu tidak sebutkan daerahnya, sungainya itu tidak bisa digunakan lagi untuk aktivitas penduduk, untuk mandi, untuk cuci baju dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sungainya dicemari oleh limbah industri yang ada di sekitar sungai tersebut. Selanjutnya terjadi perubahan sistem sosial budaya. Ya, pasti terjadi perubahan sistem sosial budaya. Mengapa ya? Karena memang kegiatan konversi lahan ini ya otomatis akan memaksa petani untuk menjual lahannya. Akhirnya petani yang punya lahan tadi tidak punya lahan lagi, dan akhirnya mereka menjadi petani gurem yang tidak punya lahan ya. Dan akhirnya sistem sosial yang misalnya sistem waris akan berubah. Yang biasanya anak petani yang biasanya mereka akan mendapatkan warisan lahan pertanian tidak lagi mendapatkan warisan lahan pertanian, tapi mungkin dalam bentuk uang ya. Dan yang biasanya mereka meneruskan usaha orang tuanya, mengikuti jejak orang tuanya menjadi petani kan, mereka karena lahan pertanian tidak ada lagi, mereka akan mencari jenis pekerjaan yang lain, dan itu tentu akan merubah sistem sosial dan budaya. Nah, itu tadi tentang konversi lahan pertanian ke lahan industri. Sekarang yang Ibu akan terangkan adalah konversi lahan pertanian ke lahan permukiman. Apa itu? Konversi lahan pertanian ke lahan permukiman adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Ya, permukiman memang menjadi kebutuhan pokok manusia. Karena semakin banyak jumlah manusia, area permukiman yang dibutuhkan juga akan semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara ASEAN, dan termasuk juga Indonesia. Nah, konversi lahan pertanian ke lahan permukiman ini tentu juga akan mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Nah, ini adalah dampak positif konversi lahan pertanian ke permukiman. Yang pertama, tersedianya lahan permukiman penduduk. Tentu saja, karena memang berubah kan tadi lahan pertanian ke lahan permukiman. Yang kedua, pemerataan kepadatan penduduk. Jadi, daerah-daerah yang padat penduduknya tersebut bisa berpindah ke daerah lain ya, yang lahan pertaniannya tadi sudah dikonversi ke lahan permukiman, sehingga kepadatan penduduk itu mungkin bisa dikurangi dan penduduknya bisa pindah ke daerah yang lain yang tidak padat. Nah, itu dampak positif konversi lahan pertanian ke permukiman. Selanjutnya adalah dampak negatif konversi lahan pertanian ke permukiman. Yang pertama, luas lahan pertanian berkurang, dan akibatnya yang Ibu sebutkan tadi kan, pangan juga berkurang, harga juga akan mahal, bahkan mungkin negara akan mengimpor ya. Selanjutnya, petani dan buruh tani kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena mereka memang tidak punya lahan lagi, dijual, dijadikan permukiman. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Kalian lihat di foto yang Ibu sertakan di situ, nak. Begitu padat kan, habis itu rapat sekali rumah-rumah penduduk, pohon hanya sebagian ya. Nah, itu kan lahan terbuka hijaunya jadi tidak ada karena memang begitu padatnya perumahan permukiman penduduk.
Dan dampak negatif yang lain adalah berkurangnya lahan resapan air. Kenapa berkurang? Lahan terbuka tadi yang bagus untuk resapan air akan tertutup menjadi lahan permukiman. Iya, nah itu tentang konversi lahan pertanian ke industri dan konversi lahan pertanian ke permukiman. Apa yang dapat kita simpulkan dari materi ini ya? Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Itu yang terjadi juga di ASEAN. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Dan menghambat konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan keadaan ini? Yang dapat kita lakukan adalah terus mengawasi konversi lahan yang terjadi agar jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan juga kelangsungan hidup sebagai warga negara. Ada hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian mungkin punya halaman ya, entah itu luas atau sempit, mungkin di samping, di depan, atau di belakang, mulailah kalian lakukan menanam sesuatu di lahan yang sempit tersebut. Bisa menanam bunga, bisa menanam sayur, mungkin bisa menanam tanaman obat ya. Untuk apa? Untuk daerah kita punya sedikit lahan terbuka hijau, mempunyai sedikit tempat yang lebih indah ya, mempunyai tempat membantu juga ekosistem lahan sekitar kita. Itu yang bisa kita lakukan, hal yang sederhana tapi mungkin kalau dilakukan bersama dan banyak orang itu akan membantu untuk alam kita. Ya, demikian materi dari Ibu. Semoga materi ini kalian bisa pahami dengan baik. Kalau kalian masih ada yang tidak dipahami, bisa kalian tanya lewat chat WA ya, bisa pesan suara, bisa kalian ketik ya. Ibu akan tunggu pertanyaan kalian dan insya Allah akan Ibu coba jawab ya. Dan akhirnya Ibu akhiri pembahasan materi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.